Dodo dan Tika, dua sahabat yang selalu mencari tantangan baru, memutuskan untuk mendaki sebuah gunung di Jawa Tengah yang terkenal karena keindahannya sekaligus kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Mistis, dan penduduk setempat sering memperingatkan para pendaki tentang berbagai kejadian aneh yang sering terjadi di sana. Mereka memulai perjalanan pada pagi hari, dengan matahari baru saja terbit, menciptakan pemandangan indah di kaki gunung yang masih tertutup kabut tipis. Jalur pendakian yang mereka pilih cukup terjal dan licin, tetapi semangat mereka tidak surut. Suara-suara alam seperti kicauan burung dan desiran angin di antara pepohonan mengiringi langkah mereka. "Apa kamu yakin kita harus mendaki gunung ini, Dodo?" tanya Tika, sedikit ragu. Dodo tersenyum, mengangkat bahunya. "Ini akan menjadi petualangan yang tidak akan pernah kita lupakan, Tika. Jangan khawatir, kita pasti bisa melewatinya." Dengan penuh semangat, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, semakin aneh suasana yang mereka rasakan. Pohon-pohon besar dengan akar-akar yang menjalar seperti ular tampak menutup jalan, dan kabut semakin tebal, membuat pandangan mereka terbatas. Saat siang beranjak sore, mereka memasuki area hutan yang lebih lebat. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang menjulur seperti tangan yang ingin meraih mereka. Udara menjadi semakin dingin dan suara-suara aneh mulai terdengar, membuat suasana semakin mencekam. "Tika, kamu merasa ada yang aneh di sini?" tanya Dodo, berusaha menenangkan diri. Tika mengangguk, matanya berkeliling dengan cemas. "Iya, seperti ada yang mengawasi kita." Mereka terus berjalan, namun perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Tika beberapa kali merasa melihat bayangan di sudut matanya, tetapi setiap kali dia menoleh, bayangan itu hilang. Menjelang malam, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Setelah makan malam sederhana, mereka duduk di sekitar api unggun kecil yang mereka buat. "Kita harus tidur awal, besok perjalanan masih panjang," kata Dodo. Tika mengangguk setuju. Meskipun hatinya masih diliputi kegelisahan. Malam itu, kabut semakin tebal dan suasana semakin sunyi. Suara-suara malam seperti desisan serangga dan hembusan angin terdengar semakin jelas, menciptakan suasana yang menakutkan. Keesokan paginya, ketika mereka bangun, jalan setapak yang mereka lalui sehari sebelumnya tampak berbeda. Pohon-pohon tampak berubah posisi dan jalur yang seharusnya mereka lewati sekarang tertutup oleh semak belukar yang tebal. "Dodo, ini aneh. Seperti kita berada di tempat yang berbeda," kata Tika dengan suara gemetar. Dodo mencoba tetap tenang. "Mungkin kita hanya tersesat. Ayo, kita coba mencari jalur lain." Saat mereka mencoba menemukan jalan keluar, suasana semakin mencekam. Hutan tampak hidup dengan bayangan yang bergerak sendiri dan suara-suara aneh yang datang entah dari mana. Mereka mulai mendengar bisikan-bisikan halus yang seolah-olah berasal dari segala penjuru. "Tika, kamu dengar itu?" tanya Dodo, matanya waspada. Tika mengangguk, wajahnya pucat. "Iya, seperti ada yang berbicara. Tapi aku tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan." Bisikan-bisikan itu semakin jelas, namun tetap tidak bisa dimengerti. Suara-suara itu seolah-olah memanggil mereka, membawa perasaan takut yang semakin dalam. Mereka mempercepat langkah, berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan yang menyeramkan ini. Malam berikutnya, mereka terpaksa mendirikan tenda lagi karena tidak menemukan jalan keluar. Mereka duduk di sekitar api unggun kecil, mencoba menghangatkan diri dari udara malam yang semakin dingin. Suara bisikan semakin keras, dan kali ini mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, api unggun padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dari bayang-bayang, muncul sosok tinggi dan kurus dengan mata yang menyala dalam kegelapan dan senyum menyeramkan. "Selamat datang, para pendaki," kata sosok itu dengan suara serak yang menggetarkan. "Kalian telah melangkah ke wilayah yang tidak seharusnya kalian masuki." Dodo berdiri, melindungi Tika di belakangnya. "Siapa kamu?" Sosok itu tertawa, suara tawa yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Aku adalah penjaga gunung ini. Kalian telah melanggar batas." "Kami tidak bermaksud begitu," kata Tika, suaranya bergetar. "Kami hanya ingin mendaki." Penjaga itu mendekat, wajahnya yang pucat dan menyeramkan semakin jelas. "Tidak ada yang bisa mendaki gunung ini tanpa menerima akibatnya. Gunung ini telah mengklaim kalian." Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Dodo dan Tika.
Penjaga itu membimbing mereka lebih dalam ke dalam hutan, melalui jalur yang semakin gelap dan menyeramkan. Setiap langkah terasa seperti membawa mereka lebih jauh dari dunia nyata. Tika mulai melihat bayangan yang bergerak di sudut matanya, wajah-wajah yang tampak kesakitan dan putus asa. Suasana semakin menyesakkan. Bisikan-bisikan itu kini terdengar seperti perintah yang memanggil jiwa mereka. "Kita harus keluar dari sini," kata Tika dengan suara yang hampir putus asa. "Kita akan keluar," jawab Dodo, meskipun dia sendiri mulai merasakan keputusasaan. "Kita hanya perlu bertahan." Namun, semakin mereka mencoba melawan, semakin kuat cengkeraman gunung itu. Mereka tidak hanya tersesat secara fisik, tetapi juga dalam kegelapan yang merasuk ke dalam jiwa mereka. Bisikan-bisikan itu tidak lagi hanya suara, mereka adalah panggilan, memerintahkan mereka untuk menyerah pada kegelapan. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, penjaga itu muncul lagi. Kali ini, dia tidak sendirian. Di belakangnya, bayangan-bayangan mengerikan dengan wajah yang terluka dan mata kosong mengintai dari kegelapan. "Kalian telah melihat kebenaran gunung ini," kata penjaga itu. "Tidak ada jalan keluar bagi kalian, kecuali satu." "Apa itu?" tanya Dodo, suaranya hampir tidak terdengar. "Serahkan jiwa kalian kepada gunung," jawab penjaga. "Menjadi bagian dari kegelapan ini. Hanya dengan begitu kalian akan menemukan kedamaian." Tika memandang Dodo dengan putus asa. "Kita tidak bisa menyerah." Dodo mengangguk, meskipun dia tahu pilihan mereka terbatas. "Kami tidak akan menyerah pada kegelapan." Penjaga itu tertawa, suara yang memantul di antara pepohonan. "Maka, kalian akan menderita selamanya." Dalam keputusasaan mereka, Dodo dan Tika memutuskan untuk mencoba satu pelarian terakhir. Mereka menunggu sampai penjaga dan bayangan-bayangan itu menghilang, lalu berlari sekuat tenaga. Hutan di sekitar mereka seolah-olah hidup, mencoba menghentikan pelarian mereka. Mereka berlari tanpa henti, tidak memperhatikan arah, hanya mengikuti insting mereka. Namun, setiap jalan yang mereka tempuh tampak berakhir di tempat yang sama, sebuah lingkaran yang membawa mereka kembali ke titik awal. "Tika, kita harus terus berlari," kata Dodo dengan nafas terengah-engah. "Aku tidak bisa lagi," jawab Tika, air mata mengalir di wajahnya. "Aku merasa kita tidak akan pernah keluar dari sini." Dodo menggenggam tangan Tika, mencoba memberikan kekuatan. "Kita harus percaya, Tika. Kita harus melawan." Namun, harapan mereka semakin menipis saat bayangan-bayangan itu mulai mendekat lagi. Suara bisikan berubah menjadi jeritan yang menakutkan. Dodo dan Tika berlari dengan sisa-sisa tenaga mereka, tapi setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada yang menarik mereka kembali. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tebing yang curam. Di bawahnya, mereka bisa melihat lembah yang gelap dan penuh kabut. Tidak ada jalan lain selain melompat atau menghadapi bayangan-bayangan yang semakin dekat. "Dodo, apa yang harus kita lakukan?" tanya Tika, suaranya penuh ketakutan. Dodo menatap tebing itu, lalu kembali menatap bayangan yang mendekat. "Aku tidak tahu, Tika. Aku tidak tahu." Penjaga itu muncul di depan mereka, senyum menyeramkan masih terpatri di wajahnya. "Waktu kalian habis. Pilihlah menyerah atau melompat ke dalam kegelapan." Tika menangis, memeluk Dodo erat-erat. "Aku tidak ingin mati, Dodo." Dodo menggenggam tangan Tika, menatap mata penjaga itu dengan penuh kebencian. "Kami tidak akan menyerah pada kegelapan." Dengan keputusan bulat, Dodo menarik Tika dan mereka melompat dari tebing itu. Mereka terjun ke dalam kegelapan, tangan mereka saling menggenggam erat, tidak tahu apa yang menanti di bawah. Ketika mereka membuka mata, mereka tidak berada di lembah yang gelap. Sebaliknya, mereka menemukan diri mereka terbaring di padang rumput yang luas dengan matahari yang bersinar cerah. Hutan yang menakutkan telah menghilang, digantikan oleh pemandangan yang indah dan menenangkan. Dodo dan Tika bangkit, melihat sekeliling dengan kebingungan. "Apa yang terjadi?" tanya Tika. Dodo hanya bisa menggelengkan kepala, masih belum percaya dengan apa yang mereka alami. "Aku tidak tahu, Tika. Tapi sepertinya kita telah lolos." Meski masih dihantui oleh ingatan akan kegelapan dan bisikan-bisikan menakutkan, mereka merasa lega telah keluar dari mimpi buruk itu. Mereka tidak pernah tahu apakah yang mereka alami nyata, atau hanya ilusi dari gunung mistis. Namun, satu hal yang pasti mereka tidak akan pernah kembali ke sana. Dodo dan Tika berjalan menjauh dari gunung, meninggalkan kenangan buruk itu di belakang mereka.
Mereka tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menghantui mereka, tetapi juga mengajarkan mereka tentang keberanian dan